Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang logika matematika. Sebelumnya pada bab pertama kita sudah membahas tentang inverse dan komposisi. Lalu bab kedua kita membahas tentang persamaan lingkaran, dan berikut garis singgung dan yang lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang bab 3, yaitu logika matematika. Logika matematika itu ada 3 jenis, yaitu tentang pernyataan kalimat terbuka dan negasi. Yang kedua ada kalimat majemuk, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Logika matematika ini kita seperti membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia ya, karena di sini tidak ada yang mengandung angka tapi mengandung kalimat semua. Ya, perhatikan pernyataan kalimat terbuka dan negasi. Pernyataan kalimat tertutup, pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau nilai salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Pernyataan juga disebut sebagai kalimat tertutup. Contoh, 10 adalah bilangan genap. Pernyataan yang bernilai benar ya, 10 itu adalah bilangan genap. Lalu yang B, berapa usiamu sekarang? Bukan pernyataan. Itu adalah pertanyaan ya, karena berapa. Lalu yang C, Malang adalah ibu kota provinsi Jawa Timur, dan itu adalah pernyataan bernilai yang salah karena Malang bukan ibu kota provinsi Jawa Timur ya. Pernyataan diberi lambang dengan huruf P, Q, atau R. Sebuah pertanyaan itu benar atau salah dapat ditunjukkan dengan dua cara. Yang pertama itu dasar empiris, dan yang kedua tak empiris. Apa sih dasar empiris? Dasar empiris itu yaitu menunjukkan benar atau salah suatu pernyataan berdasarkan fakta yang dapat kita jumpai dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ya, benar. Itu adalah pernyataan yang benar. Lalu yang kedua, dasar tak empiris, yaitu menunjukkan bahwa benar atau salahnya suatu pernyataan melalui bukti-bukti atau perhitungan matematika. 2 adalah bilangan prima. Benar ya, 2 itu bilangan prima. Lalu yang B, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat terbuka selalu mengandung variabel. Contohnya, A terkenal sebagai kota pahlawan. Kalimat terbuka tersebut dapat menjadi kalimat yang benar jika A diganti dengan kota Surabaya. Lalu yang kedua, 2x plus 1 sama dengan 9. X bilangan bulat. Kalimat terbuka 2x plus 1 dapat dinyatakan benar jika diganti x-nya itu menjadi 5. Lalu yang C, ada negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Ingkaran dari pernyataan P dinotasikan negasi P dibaca bukan P atau tidak P. Ini ada tabel kebenaran dari negasi atau ingkaran. Di situ ada contohnya, P, ayah benar ke pasar, maka negasinya ayah tidak pergi ke pasar. Lalu yang B, Q 2 tambah 5 kurang dari 10. Negasi Q-nya 2 ditambah 5 kurang dari sama dengan 10. Ya. Biasanya kalau ada di LKS itu kalian baca untuk negasi, untuk pernyataan ada negasinya seperti jika, maka, hasilnya maka. Kalian coba buka-buka di LKS kalian. Lalu yang B, pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas ada 2 macam kuantor, yaitu
kuantor universal, dan kuantor eksistensial. Kita bahas dulu tentang kuantor universal. Dalam pernyataan kuantor universal, terdapat ungkapan yang menyatakan semua atau setiap. Kuantor universal dilambangkan sebagai V di garis bawah itu ya, itu lambangnya. Dibaca untuk semua atau untuk setiap. Itu dibacanya. Berikut contohnya. Dibaca untuk setiap X anggota bilangan real, maka berlaku X kuadrat lebih dari 0. Lalu semua ikan bernafas dengan insang. Yang kedua, kuantor eksistensial. Dalam pernyataan berkuantor eksistensial terdapat ungkapan yang menyatakan ada, beberapa, sebagai, dan terdapat. Kuantor eksistensial dinotasikan sebagai terbalik ya, itu seperti itu lambangnya. Dibaca ada, beberapa, terdapat, atau sebagian. Itu untuk lambang dari ada, beberapa, terdapat, dan sebagian. Untuk contohnya perhatikan, itu ada lambangnya. Dibaca ada X anggota bilangan real di mana X kuadrat plus 3X min 10 kurang dari 0. Lalu yang keduanya itu ada contoh soal beberapa ikan bernafas dengan paru-paru. Lalu yang ketiga ada ingkaran dari pernyataan berkuantor, yaitu ingkaran dari pernyataan universal adalah kuantor eksistensial dan sebaliknya ingkaran dari pernyataan berkuantor eksistensial adalah kuantor universal. Contohnya P, pernyataannya semua ikan bernafas dengan insang. Maka ingkarannya ada ikan bernafas tidak dengan insang. Terdapat ikan bernafas dengan paru-paru jika tidak semua ikan bernafas dengan insang. Ya, itu pernyataan benar ya. Lalu yang B itu ada pernyataan Q, beberapa siswa SMA malas belajar. Maka ingkarannya semua siswa SMA tidak malas belajar. Ya, untuk tugas kalian kerjakan soal LKS halaman 28, tugas mandiri bagian A dan B. Soal tugas agar dikerjakan dengan prosesnya dan dikirim ke guru matematika masing-masing. Untuk jurusan kelas 11 multimedia, kalian bisa kirim tugas kalian berupa format PDF ke email Bapak Haikal. Lalu untuk jurusan 11 OTKP kalian bisa hubungi Bu Oci. Boleh kalian kirim melalui email atau WA. Tapi kalau saya lebih suka WA. Untuk jurusan TKJ dan RPL kalian bisa hubungi Bapak Edi. Kalian kerjakan dengan baik lalu dikirim format PDF-nya ke guru masing-masing. Batas kiriman jawaban kalian, deadline itu sampai tanggal 1 Maret 2021. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami semua dengan baik, karena untuk pembelajaran logika matematika itu sangat tidak sulit ya. Karena ini kurang lebihnya hampir sama dengan kita belajar bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.